kita menyadari bersama sesuatu yang tumbuh dari yang haram, ya, tidaklah layak tempatnya mereka hanya neraka. Makanya yang memang kita perlu sangat berhati-hati tentang suatu produk itu. Nah, pada kesempatan ini kita memang fokus pada membahas tentang dalil-dalil dan insya Allah bisa kita tindak lanjuti nanti dalam diskusi. Bisa jadi nanti UPT Halal menyediakan room chat atau grup untuk kita berdiskusi lebih jauh tentang materi ini karena waktunya juga terbatas, apalagi sudah terlambat 14 jam lebih. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat ini dasarnya dalam Al-Quran itu, kata Allah, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya, wahai manusia, makanlah apapun yang terdapat di permukaan bumi ini, halal dan halal lagi baik. Bukan halal dan baik, sana. Halal dan tayyiba, halal baik. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang halal, melainkan ada kebaikan di dalamnya. Ya, tapi sebagian orang mengatakan halalan wa tayyiban, ditambahnya waw di sana. Karena tidak ada tambahan waw di sana itu. Ya. Nah, kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ini dasar utama, ya. Jadi dasar. Jadi perintah Allah di saat kita hendak memakan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, syarat utama itu halalan wa thayyiban. Oh, maaf. Ya, oke. Hmm. Diprotes oleh panitia. Sudah? Baik. Nah, ini dalil utama bahwa Allah perintahkan kita memakan sesuatu yang halal dan thayyiban. Nah, kemudian yang kedua, kita temukan dalam surat Al-Baqarah 168, kemudian ayat 107 itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibat. Ya, ini secara khusus tentang makanan. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibat. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik. Ya. Ma razaqnakum washkuru lillah. Apa yang telah kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Ya. Kemudian Allah katakan, in kuntum iyyahu ta'budun. Jikalau adalah kamu memang semata-mata hanya kepada Dianya Allah sajalah kamu beribadah. Ini perintah yang jelas. Jadi memakan sesuatu yang baik itu sebagai wujud daripada bersyukur dan sebagai wujud daripada penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil berikutnya apa? Ini ya ayyuhar rasul qulu min thayyibat wa'malu salihan. Wahai Rasul, ya, makanlah dari yang baik-baik dan lakukanlah amal soleh. Nah, karena kita dalam Islam itu adalah ittiba'ir Rasul, mengikuti Rasul, maka perintah ini bukan hanya pada Rasul, tapi juga kepada kita mengikuti Rasul. Ya, ittiba, ya, dengan apa yang diperintahkan Allah kepada Rasul. Nah, wa'malu salihah, dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku dengan apa yang kamu lakukan itu, sungguh aku mengetahui, kata Allah SWT. Artinya apa? Apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, meskipun orang lain tidak tahu apa yang kita makan, kita minum, baik atau tidak, halal atau haram, tapi satu keyakinan bagi seorang muslim di saat makan minum itu adalah Allah mengetahui apa yang dia makan, apa yang dia minum. Ini satu hal yang eh, masalah makan, masalah minum dalam Islam berkaitan dengan keyakinan, ya, tidak bebas begitu saja. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat pada slide berikut ini hadis Rasulullah. Hadis ini kita temukan dalam kitab Arba'in, hadis Arba'in, tulisan Imam An-Nawawi, hadis ke-5 kalau nggak salah. Ya. Innal halal bayyin. Yang halal itu jelas.
Wal haram bayin. Yang haram itu jelas. Wa bainahuma subhatun. Ya. Dan di antara yang halal wa bainahuma ya umul subhatun. Di antara yang halal dan yang haram ini ada persoalan-persoalan yang subhat. Lalu apa kata Rasulullah? La ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ya as-subuhat ya. Maka siapa yang menghindari subhat ya. Ini kan dikatakan oleh Rasul, ini banyak yang kita manusia, tapi melarang siapa yang ke subhat itu faqadista al lidinihi wa irdi. Ya, barang siapa yang mengikuti yang subhat itu suka menjaga menghindari yang subhat itu, maka sungguh dia sudah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Kemudian kata Rasulullah, "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Ya, dan siapa yang jatuh kepada yang bersenang-senang dengan hal yang subhat itu, suka dengan hal yang subhat itu, maka jatuh pada yang haram. Ya. Contoh kesubhatan apa sederhana ini di kalangan laki-laki. Ya, rokok misalnya. Ya, pernah berdebat di Bapak Ibu tentang rokok itu. Kalau saya lebih cenderung mengatakan rokok itu haram. Ya, tapi kemudian ada yang mengatakan tidak. Mana ayatnya? Kalau memang rokok itu haram, mana ayat tentang rokok itu haram? Karena ingat katanya, yang berhak menghalalkan mengharam itu adalah Allah. Ada enggak ayat tentang haramnya rokok? Kalau ada, saya berhenti merokok katanya. Lalu saya balas padanya. Ya gitu dong, oke. Kawan, ada enggak ayat yang menghalalkan rokok? Katanya. Kalau ada ayat yang menghalalkan rokok, kasih saya sekarang, mulai dengan bismillah saya merokok. Kok pakai bismillah? Kan sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah tertolak. Sekarang saya balik, Anda merokok pakai bismillah? Enggak, enggak. Katanya. Berarti perbuatan benar, enggak benar. Ya. Jadi kadang-kadang ya, kita perlu memang berhujah, yang hujah kita itu orang enggak mau enggak apa telak hujah kita itu sehingga orang enggak berbantah lagi. Ya. Nah, banyak persoalan-persoalan hari ini yang jatuh pada persoalan mustabihat ini, yang sepakat itu. Ya. Maka inilah Bapak Ibu, kita lihat beberapa dalil Al-Quran dan hadis Rasul tentang al-halal. Nah, dan penetapan halal dan haram itu ada kaidah fikih. Ya. Apa kaidahnya? Al-asalul fil asya. Asal segala satu persoalan itu al-ibahah. Boleh. Ya. Segala persoalan itu boleh. Ya. Ilama dalil-dalil ala tahrim. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi boleh. Kecuali ada dalil yang haram. Ini kaidah umum. Ya. Dari kaidah fikih. Kemudian yang kedua kaidah itu al asal fil asya an nafi'atul al-ibahati wal asal. Ya. Uh, al asal fil asya an nafi'an al-ibah. Ya, asal segala sesuatu itu segala satu yang mendatangkan manfaat itu asalnya mubah. Boleh. Tetapi segala satu yang mendatangkan mudarat ya wal asal fil asya ya darur ad-dar al-haram ya. Haram. Ini konsep-konsep umum penetapan barang halal ataupun haram dalam Islam itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saya singkat-singkat saja, nanti kita masuk ke dalam diskusi. Nah, apa penyebab keharaman itu? Ya, penyebab keharaman itu ada 6 di sini. Ya, insya Allah akan kita coba pelajari satu persatu. Ya. Yang pertama itulah najis. Ya. Yang kedua adalah kotor dan menjijikkan. Ya. Kemudian berbahaya. Ya. Kemudian memabukkan. Kemudian binatang buas. Atau ada dalil yang melarangnya. Nah, ini penyebab keharaman itu. Jadi ada 6 dalam hal ini.
penyebab sesuatu itu dikatakan menjadi haram. Ya. Nah, najis ini nanti bisa kita lihat ada tiga pengelompokan. Ya. Nah, kita lihat ini Bapak dan Ibu. Nah, penyebab keharaman dari najis. Nah, apa itu najis? Nah, secara sederhana, segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Ya, setiap najis hukumnya haram. Nah, apa contohnya? Babi, anjing, darah, hewan ternak yang tidak disembelih secara ini, dan makanan yang terkena najis. Ya, makanan terkena najis. Meskipun makanan itu halal, tapi kecipratan najis maka ya jatuh pada najis. Kalau bahasa yang apanya mungkin ya karena nilai si titik rusak susu sebelanga. Ya, makanya kalau kita bergerak di bidang eh, produk makanan ini sangat berhati-hati. Makanya kita Bapak dan Ibu, saya bersama tim dengan Pak Miftah dan tim pergi ke Pariaman, ke Dasi Kucu. Kami mencoba melihat untuk sertifikasi halal produk makanan. Ya, kami memperhatikan betul bagaimana lingkungan di mana eh, makanan itu diproduksi. Ya, bagaimana sanitasinya, lingkungan airnya di mana. Ya, kemudian di sekitar itu ada nggak orang memelihara wawau atau pemiliknya memiliki wawau. Kalau ada yang begitu udah dicoret. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya apa ada industri makanan, kemudian kita mencoba melihat kehalalan produk itu, kita survei lingkungan, kita akan lihat bagaimana di mana airnya di mana. Ya, kemudian pemisahan yang kotor air bersih air kotornya bagaimana. Ya, dan kalau berkaitan lagi dengan produk-produk yang mensyaratkan sesuatu yang halal, misalnya sembelihan, kami akan mensurvei. Ibu bikin eh, apa sekarang yang lagi viral itu dimsum misalnya. Ya, dimsum dari ayam ataupun dari daging. Ya, maka untuk mengeluarkan sertifikat halalnya nanti, kami harus yakin betul bahwa ayam yang ibu olah untuk bapak olah untuk dimsum itu berasal dari tempat penyembelihan yang sudah tersertifikasi halal. Ya, akan disurvei sampai ke sana. Eh, Awal Ramadan, menjelang Ramadan, ada seorang pengusaha dimsum yang sekarang buka buka gerai di Gor itu. Ya, saya tidak ingat namanya. Ini kalau saya sebut namanya juga kira endorse pula nanti. Ya, dia tanya, dia panggil, Bu ya, kenapa? Saya produk saya dimsum. Eh, Barangnya apa? Nonton, saya mengandung ayam dan daging. Kalau dagingnya di mana? Oh, dagingnya di tempat penyembelihan. Oke, itu ada sertifikasi halalnya. Ayamnya mana? Ayamnya dibeli di pasar. Ya, ayam dibeli di pasar, ya ada nggak sertifikasi tempat penyembelihan ayamnya? Ah, itu nggak tahu ya. Oke, kalau itu maaf. Meskipun ada hubungan kekeluargaan, ini nggak jelas, saya nggak mau masuk pada hal yang nggak jelas. Carilah barangnya dulu, tempat penyembelihan yang halal, baru kita proses. Akhirnya dicari, ketemu dia satu penyembelihan ayam di Steba yang ada sudah tersertifikasi halal. Ya. Nah, ketika di Pariaman kami coba mengitar itu, ternyata dia bikin raki, ya, raki kacang. Dan itu produknya kan boleh katakan tidak ada menggunakan. Kalau dia menggunakan badak, lawak, maco, itu kan ada, kan tidak akan perlu disertifikasi halal pula. Apakah ini maconya disembelih pakai Bismillah apa enggak? Ini maha bijaksananya Allah dan contoh Rasul. Andaikan rinu itu harus pakai Bismillah bacanya setiap menyembelih, kapan kita akan rinu itu? Ya, malah satu palai rinu itu bisa jadi 1.000 lebih mana satu palai itu. Nah, harus pula pakai menyembelih itu. Nah, kapan selesainya? Jadi ada hal-hal yang nanti yang bahan makanan yang memang dihalalkan, bangkai yang dihalalkan oleh Allah. Baik. Jadi apa kata eh, dalil ini? Ya, kul la ajidu fima uhiya ilayya muharaman ala ta'ata Allah ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maita au damma masfuha au lahmal khinzir. Ya. Ini menceritakan tentang
apa-apa yang diharamkan oleh Allah, ya, adalah seperti mayat, darah, kemudian di sini dikatakan hewan ternak atau daging babi, ya, ya. Maka fa'innahu rijsum, maka yang disebutkan ini fa'innahu rijsum, ya, itu najis. Nah, kemudian apa faktor berikutnya? Kalau kita lihat dari najis itu ada yang memang haram dikonsumsi dalam ikhtiar, hanya boleh dikonsumsi dalam kondisi darurat. Ya, jadi ada pembagian najis atau menajis dan mutan najis, zat yang tempat bernajis itu. Kemudian kalau mutan najis yang tersentuh najis, ya, yang terciprat atau tersentuh oleh najis, maka itu jatuh pada barang halal yang mutan najis menjadi halal jika telah disucikan. Tapi kalau tidak disucikan, maka posisinya kembali pada barang haram. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini ragam najis, dan ini sudah kita pelajari mungkin ketika SD, SMP, ataupun SMA. Ada najis, najis mukhalasah, ya, yaitu babi, anjing, dan turunan keduanya atau salah satunya. Nah, turunan keduanya apa contohnya? Ya, babi itu hewan yang memiliki tingkat reproduksi sangat tinggi. Dan tidak ada satu bagian tubuh babi itu melainkan bisa dimanfaatkan. Dan harganya relatif murah. Ya, mungkin tadi Pak Mita sudah sampaikan, ataupun mungkin dalam kesempatan lain ada materi lain. Bagaimana sekarang kita tidak sadar kadang-kadang untuk pelembab bibir, lipstick itu ternyata diambil dari gelatin babi misalnya. Ya, untuk kita ibu-ibu untuk ada mua, ya, untuk make up pengantin itu, ya, ternyata kuasnya itu dari rambut babi misalnya. Atau kuas digunakan untuk tukang jual martabak Bandung, ya. Dia jual martabak, tetapi kuasnya itu ternyata made in China, diselidiki ternyata rambut kadar kuas itu berasal dari babi. Maka meskipun makannya halal, tapi kalau sudah tersentuh, itu halal. Ya, banyak nih. Termasuk misalnya buku apa eh, untuk buat kaplet, ya, kapsul gitu, ya. Itu juga dari gelatin babi, karena babi itu sangat banyak manfaatnya, ya. Nah, kenapa kok babi diharamkan? Nah, ada yang berpendapat karena dia menghasilkan cacing pita. Bukankah sapi juga menghasilkan cacing pita? Ya, kalau pada babi itu ada namanya Taenia solium, kalau pada sapi ada Taenia saginata. Ya, sama-sama cacing pita. Ya. Nah, hasil temuan modern menemukan binatang yang keidentikan genetiknya sama dengan manusia itu. Keidentikan genetiknya banyak dan paling banyak di manusia itu babi. Itu temuan modern. Ya, di DNA babi itu ternyata genetik babi itu banyak mirip. Ya, dia dikumpulkan berbagai macam binatang, dicek DNA-nya, ternyata DNA babi itu yang paling mirip dengan DNA manusia. Ya, dan apalagi kalau kita bicara sifat babi, ya, babi itu tidak peduli halal ataupun haram. Ya, bahkan babi jantan itu senang sekali dia kalau istrinya, ya, digauli oleh jantan lain di hadapan dia. Nah, ini itu babi, ya. Jadi kalau ada manusia yang seperti itu, nah ini yang dikhawatirkan, ya, menular karakter babi itu pada manusia. Ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, ya, ini najis mukhalathah, najis berat, kemudian najis mukhafafah, najis ringan, bayi yang belum berumur 2 tahun, ya, ya, belum makan apapun, melainkan hanya air ASI saja, itu cukup dipercikin air. Ya, kemudian najis mutawasithah, najis selain kedua kategori di atas, artinya tidak termasuk mukhalathah ataupun juga tidak termasuk mukhafafah. Nah, kemudian ragam najis, kemudian penyebab keharaman. Nah, ini cara pembersihan najis, ya. Ya, bagaimana membersihkannya? Ya.
ada dicuci sampai hilang najisnya. Ya. Kemudian ada juga yang diperbanyak hingga menjadi 20 air. Ya, makanya kalau kita wudhu, ya, kan syarat sah apa air wudhu sah itu kan minimal dua kula. Ya, itu bisa dianggap bisa mampu menetralisir najis. Tapi kalau bangkai tikus di dalam, miskin airnya ada gula nggak bisa. Ya. Nah, kemudian diubah sifatnya hingga hilang unsur haramnya. Ini untuk air. Ya. Kemudian najis mughalasah dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Najis mukhaffaf diciprati air hingga merata. Nah, najis mughalasah ini 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Ini menarik Bapak dan Ibu. Yang termasuk di sini adalah jilatan anjing. Ya, kenapa kok harus dicuci dengan tanah? 1 kali dengan tanah. Ternyata hasil riset Bapak dan Ibu menunjukkan meskipun jilatan anjing itu sudah dibersihkan menggunakan sabun, baik clean dan sebagainya, ternyata pada tempat jilatan itu masih ada jejaknya. Ya, ini seorang ilmuwan di Amerika nggak salah. Dia kenapa kok Islam itu mengatur seperti itu harus dengan tanah yang bersih. Ya, bukankah ada berbagai macam deterjen, berbagai macam sabun, dicobanya bersihkan. Diamati ternyata masih ada jejaknya. Lalu dicobanya menggunakan tanah bersih sebersih-bersih yang mengantarkan dia kemudian mempelajari Islam dan masuk Islam. Ya. Jadi banyak Bapak Ibu, apa yang diisyaratkan oleh Rasul, yang dulu dianggap orang jijik, ternyata enggak. Atau dianggap orang biasa-biasa saja, ternyata itu memang luar biasa. Dan contoh sederhana, dalam satu hadis Rasulullah katakan, apabila kamu meminum laban, ya, susu, kemudian jatuh lalat ke dalamnya, maka tenggelamkan, angkatlah, dan minumlah susu itu. Alangkah joroknya Islam kalau begitu. Itu pikiran orang Barat. Masa air susu, ya, 1 gelas, jatuh lalat ke sana, dicemplungin lagi malahan, ya udah jatuh, lagi lebar-lebar itu, dicemplungkan, angkat lalat itu buang, air susunya minum. Ya. Dicemeh orang umat Islam dengan hadis itu. Coba lihat Nabi Muhammad itu kotor, masa lalat masuk susu ditenggelamkan lalatnya, malah disuruh minum. Ya. Yang menarik kemudian Bapak Ibu adalah, jadi setelah diteliti, ketika lalat itu jatuh ke air susu atau ke air yang kita minum, reaksi pertama adalah reaksi pertahanan diri. Apa yang dikeluarkannya? Dia keluarkan racun. Ya. Nah, setelah dia keluarkan racun itu, ternyata tidak reaksi. Ketika kita benamkan, maka bahagian sel yang mengandung anti racun itu juga turut pecah. Sehingga racun dikeluarkan dinetralisir oleh anti racun yang ada pada bahagian tubuh yang lain. Sehingga susu itu sehat. Ya. Jadi binatang berbisa, apapun jenis binatangnya, dia punya anti bisa itu sendiri. Makanya Bapak Ibu kalau disengat kalajengking, diambil kepala kalajengking itu, pecahin otaknya, balurkan ke tempat di mana dia bekas gigitan. Insya Allah sembuh. Disengat lebah, maka bukan lebahnya yang diambil, madu lebah itu. Ya, madu lebah itu, siapa? Insya Allah sembuh. Saya pernah digigit 5 ekor lebah. Waktu ngambil penelitian itu di S2 dulu, menemani teman ngambil di S2, di sini ada 2, sini, kemudian di sini. Ya, lalu dipanggil orang tuh, udah di sini. Ya udah, panggil. Di sayapnya serang lebah itu, ambil. Ya, saya minum 2 sendok, kemudian lebah itu diusapkan pada bagian itu. Dengan berdoa dan salawat. Sehat. Nah, jadi ada memang cara-cara yang kita lihat Bapak Ibu untuk pembersihan itu. Berikutnya, penyebab haram berikutnya adalah menjijikkan. Ya, wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Surah Al-A'raf. At-thayyibat itu dalam artiannya adalah apa yang dianggap baik oleh manusia, sedangkan al-khaba'ith adalah yang dianggap kotor oleh manusia. Ya, termasuk ini air liur, air mani, belatung dan kecoa.
Ya. Nah, misalnya air liur. Ya, ada nggak orang yang kalau sudah diludahkan minum lagi ludah nggak ada. Nah, gitu. Nah, tetapi kalau masih di mulut kita, mau telan lagi nggak masalah. Ya, karena tidak menjijikan. Kemudian air mani. Ya, meskipun maaf kalau dalam seksologi, ginekologi ini akan beda kajiannya nanti. Bagaimana ya masalah hubungan suami istri. Ya, haram hukumnya bisa bila mana nelam. Ya, itu menjijikan. Nah, tapi maaf, anak-anak kita, mungkin kita, ya, dengan medsos yang ada, ditayangkan kadang-kadang dengan orang yang ditayangkan meminum itu. Alhamdulillah. Nah, kemudian juga belatung. Pada bagian daerah tertentu dianggap biasa. Ya, kalau Bapak Ibu pergi ke Mentawai misalnya, nah, di hutan apa, di hutan bakau ada pelepah bakau itu yang apa, yang sudah terendam sekian lama di air, dia buka itu. Tapi itu kan belatung. Dari sini cacing itu. Ya. Dia makan hidup-hidup. Ya, bagi kita menjijikan, bagi dia enggak. Ya, sama halnya dengan di Sulawesi, orang mengkonsumsi cacing wawo dan palolo, yaitu jenis cacing yang memiliki kaki banyak dan itu mengandung protein yang tinggi. Mereka sup, nah kita mungkin tidak biasa. Ya, kemudian kecoa. Ya, jadi kotor dan menjijikkan. Nah, kecoa ini kenapa? Kecoa ini tidaklah kita temukan melainkan di tempatnya kotor dan menjijikkan. Ya, bekas air cucian misalnya di saluran buangan eh, rumah tanggaan, mengkalnya sana, ya saluran tempat mandi gitu. Ya. Itu yang kedua, Bapak dan Ibu. Yang ketiga itu berbahaya. La taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahimah. Ya, haram itu. Jangan kamu membunuh dirimu, ya, karena sesungguhnya adalah untuk kamu itu Allah maaf penyayang. Maka membunuh itu haram hukumnya. Ya. Kemudian wala eh, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan jangan kamu jatuhkan dirimu kepada sesuatu yang membantangkan mudarat. Ya, jadi segala perbuatan yang menganiaya diri sendiri, melakukan pembunuhan sampai menganiaya di sini itu termasuk hal yang diharamkan. Kemudian wa man tahsala summa faqatalu nafsahu fasummuhu fi jadi yatahasab fi nar jahannam khalidina mukhalladuna fiha abada. Nah, orang-orang yang melakukan ini apa kata Allah? Tidaklah tempatnya mereka adalah neraka dan dia di dalamnya kekal adanya. Jadi bunuh diri itu bukan jalan keluar, ya. Jangan dikira bunuh diri itu selesai persoalan. Tidak, ya. Bunuh diri, mati, malah timbul masalah. Karena setiap apa? Bagi seorang yang beriman, yakin bahwa hidup dunia adalah persinggahan, di mana kita berkompetisi di sini menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah sehingga kita mampu untuk menjadi baik dan terbaik dan itu dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, ya. Kita ingat misalnya surah Al-Ankabut ahasiban nasu ayataku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah menduga manusia itu dia dibiarkan hidup setelah menyatakan dia beriman kemudian dibiarkan hidup begitu saja? Tidak, kata Allah. Apakah mereka menduga mereka akan diuji? Ya, sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum kamu, termasuk dia kita. Dan Allah menyaksikan orang-orang sebelum kita itu ada yang benar, ada yang ternyata berdusta. Ya. Jadi dalam Islam, setiap apapun yang kita perbuat, jelas ada pertanggungjawabannya. Ya. Jadi tidak bebas. Nah, meskipun ada orang yang mengatakan, dia cerita tentang neraka, cerita tentang ini. Memang sampai sekarang saya tidak pernah mendengar kok ada orang Bali menceritakan itu. Nah, itu ada tokoh besar itu mengatakan gitu. Dia berharap ada orang kembali dari akhirat lalu menceritakan. Itu hal-hal yang diimani ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini memabukkan, ya, memabukkan. Nah, apa itu yang memabukkan di sini adalah khamar ya. Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisir wal ansab wal azlam.
rizum minal amali syaitan. Ya, fastanibuhu la'alakum tuflihun. Al-Maidah ayat 90. Ya. Kemudian kulu maskunu khamr wa kana khamr haram. Ya, setiap yang mengandung khamar dan setiap khamar itu adalah haram. Ya, ini dalil yang kita lihat memabukkan. Yang termasuk di sini dikiaskan dengan memabukkan adalah narkoba. Narkoba. Ya, tetapi ada kok memang yang dibolehkan dalam kondisi darurat. Ya, karena narkotik itu sebagian narkotik itu ada yang digunakan untuk obat. Ya, tapi ini memang tidak dijual bebas. Biasanya kalau obat-obatan yang mengandung narkotik itu di label dengan warna hitam, obat keras harus dengan resep dokter. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan misalnya ke Singapura atau ke Malaysia atau ke negara-negara lain, bawa obat itu tanpa ada keterangan, nah ini dianggap penyelundup. Termasuk mungkin kalau jemaah haji udah berangkat semua ya. Baik, kemudian ini memabukkan, ini khamar plus versus alkohol. Nah, Bapak dan Ibu, setiap khamar pasti mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol terkategori sebagai khamar. Kalau dalam ilmu kimia, ini ilmunya Pak Miftah, ya, segala jenis makan itu mengandung gugus alkohol itu, gugus alkil, pohamin, termasuk beras. Ya, makanya beras itu bisa diproses menjadi khamar. Nah, di Jepang itu, jadi sake. Ya, kemudian yang mengandung glukosa itu bisa diproses jadi khamar. Contohnya kalau kita pergi ke Sumatera Utara, ya, dari Sibolga itu eh, ataupun dari Medan kita pergi ke Sibolga, sepanjang jalan itu ada namanya lapo-lapo, lapo tua. Itu lapo itu dibuat apa? Tua itu dibuat dari gula aren itu. Ya, jadi kalau di Jepang beras, nah, beras itu dijadikan sake, ya, dan itu beras-beras terbaik itu. Nah, kemudian tapai, nah, tapai itu bisa menghasilkan khamar difermentasi sekian lama sama dengan anggur. Jadi segala macam buah-buahan sebenarnya bisa menjadi khamar. Ya, jadi perlu kita lihat dari Bapak Ibu bahwa tidak semua yang mengandung alkohol itu terkategori khamar. Jadi gimana terkategori kamarnya? Itu terkait dengan processing yang dilakukan terhadap bahan-bahan yang mengandung alkohol. Nah, kemudian khamar setiap minuman yang memabukkan berasal dari perasan anggur ataupun yang lainnya, ya. Dan kalau di Eropa ini eh, anggur itu atau khamar itu dari yang diproses dari anggur itu makin tua, makin lama penyimpannya, harganya makin makin mahal itu. Ya, yang disimpan di tong-tong bawah tanah itu, maka anggur yang usianya sudah 100 tahun akan berbeda dengan 50 tahun, akan berbeda dengan anggur yang baru selesai dibuat. Ya, dan itu jadi gengsi biasanya para eh, Taipan kalau di Cina. Ya, dan kalau di Cina itu ada mungkin kita kenal angciu. Ya, angciu itu anggur merah. Ada satu lagi peciu, itu anggur putih. Dan relatif makanan-makanan Cina banyak mengandung itu. Ya. Kemudian selain minum memabukkan tidak otomatis seperti khamar meskipun cair seperti obat sirup ya. Ya. Kemudian setiap khamar hukumnya najis dan haram meskipun sedikit ya. Meskipun sedikit namanya khamar itu. Kemudian alkohol ada yang dari industri khamar dan ada yang alkohol murni. Ya. Nah, yang haram itu yang dari ini. Ya. Yang dari industri khamar ya. Mohon izin, Pak Ustaz, Ya. bagaimana dengan alkohol untuk ya medis Ya. dan kosmetik? Nah, alkohol untuk medis kan biasanya bukan untuk dikonsumsi. Ya. Ya, bukan untuk dikonsumsi. Iya. Ya. Jadi ada kebolehan di sana tapi tidak berlebihan loh. Tapi insya Allah nanti ada di sini ada fatwa MUI yang akan kita kupas belakang ini. Nanti ada batasan-batasan tertentu juga. Ya. Jadi
untuk obat luar kan di sini dikatakan minum, ya, ya. Itu berbeda eh, dengan anjing tadi. Kalau anjing itu memang luar ya, eh, termasuk dalam. Tapi kalau alkohol kita lihat tidak, ya. Baik. Oh iya, lupa saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu nanya. Saya lanjut aja nih. Ya. Berarti apa, untuk anjing saja yang najis, nah, bagaimana dengan lingkungan? Misalnya om industri atau kafe gitu kan, lingkungannya itu kan ada banyak kucing gitu. Kan banyak juga kotorannya. Ya. Berserakan, apakah itu kategori bagaimana itu? Kalau kalau selain daripada anjing dan babi termasuk najis, maka tugas kita membersihkan. Tapi kalau anjing itu memang melalui perlakuan khusus pembersihannya. Terus ini yang Ya, makan. ya dihilangkan betul itu. Nah, Jadi ini kalau yang itu dibersihkan. dibersihkan, ya. Dan sebenarnya Rasulullah itu penyuka kucing, tapi bukan pemelihara kucing. Nah, ini yang disalahartikan sekarang, Ya. ya. Rasulullah memberi makan kucing, tapi beliau tidak memelihara kucing. Dia suka dengan kucing, tapi tidak memelihara kucing. Meskipun ada kucing kesayangan sama dengan Prabowo kan punya kucing kesayangan juga tuh. Sampai-sampai perlu pula ajudan bawa kucingnya turun pesawat kan. Ya. Tapi lah itu urusan Prabowo, bukan urusan kita. Ya. Nah, kita sekarang menjadikan kucing itu binatang peliharaan. Malah ada yang beternak kucing, Dijual lagi. dijual lagi. Itu haram ke halal. Haram. Itu sudah masuk ke sufatun kabir. Memang semakin besar kan haram binatang itu enggak. Bukan binatang ternak. Yang dihalalkan binatang ternak dijual belikan. Ya. Ya, ini kucing yang dijual belikan. Di anjing pun begitu kan. Dan Kalau anggota PBB, ini maaf bukan Partai Bulan Bintang atau Persatuan Buruh Berbaris ya. Anggota Persatuan Buruh Babi, ya. kan alasannya itu, anjing itu. Tidak dijual katanya. Apa dan pengganti kalanya aja. Pengganti talinya katanya. Itu kalau anjing yang mau nama si lupa mungkin aja itu atau si si kumbang anjingnya itu misalnya yang bisa tiap berburu dia selalu menjadi pendahulu dan bisa menangkap babi, itu jemputannya emas, Bu. Bisa berupiah emas itu bukan 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 emas tapi rupiah emas. Tanya kau Pak Juan jam Pak, oh enggak jual ada. Atau pengganti tali saja. Ya. Maka sesuatu yang haram diperjualbelikan bertambah haram. Oke, Bu. Kita lanjut. Nah, kemudian binatang buas. An Ibnu Abbas qala nahi Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas dia berkata bahwa melarang kami ya dilarang kami oleh Rasulullah an kadhibana naba minas sab'a wa an kullu di makhluban minat tayr, ya, kami dilarang untuk ini kullu naba min sab'a, setiap binatang buas yang bertaring dan dari setiap setiap unggas yang apa setiap yang bercakap di pada unggas. Ini kalau bahasa literatnya dan setiap yang bercakap daripada unggas. Unggas yang bercakap. Apa contohnya nih? Elang, eagle ya, burung elang. Burung elang unggas kan, Bu? Ya. Jadi ini binatang buas yang bertaring dan unggas yang bercakap. Nah, binatang buas yang bertaring. Nah, ini kalau dalam kajian biologi ini termasuk hewan-hewan karnivora ya, yang memiliki kaninus ya, taring ya. Taring itu kan kayak gini. Ya, seperti singa, harimau, anjing, serigala gitu. Dracula. Dracula itu dalam cerita mitos. Ya. Oke. Baik. Ini yang diungkapkan binatang buas. Kemudian eh, ada dalil yang melarang. Ya. Jadi ada dalil yang melarang. Nah, kenapa kita harus ikut dalil yang melarang? Karena dalam Al-Quran apa kata Allah? Eh, apa? Hmm,
man atani fakat ata Allah, ya, dalam Al-Quran itu. Kemudian dalam mengikuti Rasul itu, eh, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini dalilnya kita mengikuti sunnah, ya. Jikalau kamu mencintai Allah, ya, maka kamu ikutilah aku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu mengikuti Allah, mengikuti aku, kata Rasulullah, maka niscaya kamu akan dicintai oleh Allah dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, dalam hadis lain, dalam ayat lain surah Ali Imran, ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasul untuk kamu, maka ambillah. Apa yang dilarang oleh kamu, untuk kamu oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Ini dalilnya kenapa kita harus, kalau dalam Rasul sudah melarang, maka tinggalkanlah. Ini artinya haram itu. Nah, di sini katakan innama haram alaikum maita wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya, sesungguhnya diharamkan kepada kamu mayat, darah dan daging babi dan apa yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Nah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi annahu qala khamsun, ya, ada 5 hal, ya. Ada khamsun fawasiqun yaqtulun fil halal wal haram, ya. Ada 5 hewan yang fasik yang dapat dibunuh di luar dan di dalam tanah haram. Apa itu? Ini, ya. Uh, itu wal gharab wal abqa wal fa'irah wal qalbun wal mukur wal hadiyah. Ya, ada ular, gagak, tikus, anjing, ya, anjing yang galak mungkin. Kalau itu anjing jinak boleh? Enggak, ya. Asalnya ini adalah anjing, ya. Kemudian Raja Wali, ini burung elang, ya. Ini al-qurad wal hadir wal hadiyah. Jadi ini binatang yang termasuk dilarang oleh Allah untuk mengkonsumsinya. Nah, celakanya Bapak Ibu dalam industri makanan, karena kita nggak tahu, ya, ada bakso tikus misalnya, Ya, ya, ada bakso anjing misalnya. Malah di eh, Wapres kita, yang, ya, Wapres maksudnya pernah mengatakan daging anjing itu enak ketika ada di Singapura dulu, ya kan? Malah restoran-restoran anjing, ya, restoran-restoran, bukan restoran yang menunya anjing, restoran anjing, ya. Di Solo itu berkembang ketika beliau menjadi wali kota, ya. Nah, padahal itu dalam Islam jelas itu diharamkan. Nah, kenapa kok haram anjing itu? Nah, kalau kita lihat lagi filosofinya Pak Ibu, anjing itu memiliki karakteristik yang unik dalam Al-Quran. Ya, salah satu binatang yang disebut Al-Quran itulah anjing. Apa anjing? Itu kata Allah dalam surat Al-A'raf itu, kamu usir dia, dia menjulurkan lidahnya. Kamu panggil dia, dia tetap menjulurkan lidahnya. Artinya apa? Penjilat. Nah, jadi khawatir kita secara psikologis ini ngalir pada manusia, ya, karena banyak makan daging anjing akhirnya jadi penjilat. Nah, Bapak Ibu, ini yang Ibu tanya tadi, ya, fatwa MUI tentang alkohol, ya, tentang alkohol ini banyak. Nah, ada di sini kata perlu diperhatikan tentang alkohol itu. Sumber asal alkohol ini ada industri kamar, maka haram. Kalau bukan industri kamar, ini halal. Ini yang saya sebutkan tadi, ya. Kalau dia industri kamar, maka itu haram. Fermentasi anggur, fermentasi aren, fermentasi beras, ya, menghasilkan alkohol itu akhirnya haram. Jadi tua, sake, eh, kemudian apa lagi? Anggur, ya. Tapi kan tidak termasuknya. Kan bukan 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 airnya yang kita minum. ada yang juga. Jadi maka di sini memang perlu apa, kembali kita kepada dalil yang kedua, hadis tadi, al haramu bayyin wal halal bayyin wal haramu bayyin, ya, wa bainahuma umuruhu subhatun.
Jadi kalau kita ragu, maka tinggalkan. Ya, tapi kalau di seluruh di kampung, kalau tupai dipatahkan halal gitu. Saya bingung juga, tupai dipatahkan halal. Karena tupai itu tidak termasuk binatang yang tidak tidak masuk binatang yang dihalalkan harus disembelih itu. Ini dipatahkan ya. Kiranya orang tua ini karena dia bahasa Arab ya, di tupai itu kan itu kan dhammah. Jadi kalau dipatahkan jadi ta gitu. Jadi tapai. Karena, karena kerjanya saya sama bapak ya. Nah, baik Bapak Ibu, lanjutnya. Nah, ini batasannya di bawah 0,5% untuk minuman, tidak membahayakan, tidak disalahgunakan. Nah, ini batasannya. Ya, batasnya di bawah 0,5%. Tentu ini sumber alkohol yang bukan industri khamar. Nah, sekarang kita bicara tapai. Tapai ubi atau tapai beras ketan merah, ketan putih, ketan hitam misalnya. Nah, berapa persen kadar ininya? Ya. Nah, kemudian tidak membahayakan, tidak disalahgunakan dalam kasus kamar. Ya, kasus kamar, ya artinya tidak salah gunakan apa? Pada saat memang diperlukan dan itu memang alternatifnya, maka itu ada kebolehannya. Maka di sana tadi Bu, misalnya untuk desinfektan misalnya, kita menggunakan alkohol. Tapi alkohol yang digunakan itu kan bukan hasil fermentasi dari beras, tapi alkohol murni. Itu tidak masalah. Kadang untuk donor bersidang tentang ya, Ya, alkohol. kalau alkohol murni tidak masalah. Tapi kalau alkohol yang diambil dari fermentasi, nah itu yang dipersoalkan. Oke, sudah azan? Aku, saya mau nanya sekarang menyangkut hewan tadi ya. Ya, Nah, anjing itu kan sama. Tapi ini salah satu juga masuk surga yang anjing yang menemani ada ya. ini ya pemuda dalam gua. Apakah cuma satu itu anjingnya atau bagaimana ya itu Ustaz? Oh ada. Ya. Nah, kucing nggak masuk surga kan Ustaz? Tapi itu ya kesayangan. Mm. Ada. Oke. Baik, saya jawab sesudah azan. Ya. Ya, Agak beda temanya saya. baik Bu. Saya jawab sesudah azan ya. Apa? Surga itu kelak terbetik saja di hati, dihadirkan oleh Allah. Ya. Sama halnya ketika kan Adam alaihissalam ketika dia sendirian kan melihat burung. Kok burung itu berpasangan? Kok saya tidak punya pasangan? Iya. Ditidurkan oleh Allah. Ketika dia bangun ada Hawa di samping. Ya, ini tidak usah khawatir Bu. Ya. Iya. Oke. Nah, kemudian kita lihat ini. Nah, ini fatwa MUI tentang alkohol. Saya rasa ini bisa di-download nanti Bapak Ibu. Atau mungkin kita minta panitia nanti mendownloadkan dan dibagikan di grup ya tentang fatwa MUI ini. Nah, tentang khamar. Nah, ini ada batasan-batasan, Bu ya. Ya, batas minimal kadar alkohol di bawah itu tetap haram ya di bawah nah, kalau 1% di bawah ya di minimal 1%. Eh, jadi ada tetap haram atas dasar zat zariyah dan tidak najis. Ini kembali kepada khamar apa alkohol yang diperoleh dari proses khamar, bukan alkohol murni. Ya, kalau untuk medis itu rata-rata adalah alkohol murni, ya, tidak dari proses fermentasi yang ada.
Nah, kemudian ada cuka dan khamar, hukum halal dan suci, melalui rekayasa atau tidak. Kemudian ada lagi, ini khamar, ada setiap minum memabukkan. Nah, ini yang saya sebut tadi, yang bidangnya Pak Miftah ini, ya, senyawa yang gugus OH alkil, ya, pakai OH min. Ini gugus ini, ada gugus alkil. Nah, kalau minuman alkohol mengandung etanol dan yang lain dalam proses fermentasi maupun ditambahkan, ya, itu yang haram itu ya, melalui proses fermentasi maupun ditambahkan. Nah, ini beberapa hal. Nah, ini Fatwa MUI nomor 10 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol ataupun etanol. Nah, ini bisa kita baca nanti. Filenya insya Allah mungkin dibagikan lewat grup saja. Ya, saya rasa cukup apa yang bisa saya sajikan ini. Maaf kalau kurang memuaskan Bapak dan Ibu. Tapi momen kita masih ada kesempatan bertanya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Baik, dari Bapak Ibu yang via Zoom, mungkin ada yang mau ditanya? Silakan. Cukup, Pak. Ya, silakan Pak Anwar. Silakan Pak. Atau bilang cukup tadi atau menanya Pak Anwar Romali? Ya, cukup, Pak. Tidak ada. Oh ya, saya kira mau nanya tadi karena speakernya tadi speaker eh, proyektor yang saya gunakan, jadi kurang kurang jelas. Ya, baik Bapak dan Ibu, dengan segala keterbatasan, saya mohon maaf ya. Semoga ilmu ini bermanfaat adanya dan juga menjadi syafaat bagi kita nanti, karena sesungguhnya idza mata ibnu Adam ingkata anhu amaluhu ila salatun. Bila meninggal anak Adam, terputus daripada segala amalnya kecuali tiga perkara. Salah satu dan antara tiga adalah al ilmu yunfa'u lahu, ilmu yang dimanfaatkan. Semoga ini jadi manfaat bagi kita, bagi saya dan bagi Bapak dan Ibu, dan bisa diimplementasikan di lapangan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa yakum astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Saya akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang Zoom, izin juga meninggalkan ruangannya. Ya, Boleh izin dokumentasi dulu, Ustaz? oh, boleh boleh. Nah, Bagusnya izin semua ya, Bapak Ibu. on cam. Ya, on cam kan kameranya bagi yang Zoom gitu ya. Nah, untuk dokumentasi kita. Atau yang Zoom yang tak on cam ini lagi pergi ke masjid sholat gitu. Oh iya, Ya. baik. Izin. 1, 2, 3. Oke. Nanti di Zoom sudah, insya Allah. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan di pukul 1:30. Pukul 13.30 ya Bapak Ibu yang di ruang Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat dahulu dan break dahulu ya.